Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial video, yaitu tentang menyelesaikan latihan soal materi matematika kelas 4. Langsung di sini kepada latihan soal yang pertama. Nomor 1, berilah tanda checklist pada gambar yang merupakan bangun segi banyak dan tanda silang pada bangun yang bukan segi banyak. Untuk menjawab soal demikian, tentunya kita harus tahu terlebih dahulu bangun segi banyak itu bagaimana. Bangun segi banyak adalah bangun datar tertutup yang dibatasi oleh ruas garis. Bila demikian, kalau yang A ada dibatasi oleh ruas garis, tetapi salah satu sisinya adalah garis lengkung. Bila demikian, maka yang A bukan bangun segi banyak. Yang B, bangun tertutup di mana dibatasi oleh ruas garis. B termasuk segi banyak. Yang C, bangun tertutup tetapi kedua sisinya adalah sisi bukan berbentuk segmen garis atau bukan berbentuk ruas garis. Oh demikian, yang C bukan bangun segi banyak. Yang D, bangun tertutup keempat sisinya dibatasi oleh ruas garis atau segmen garis. Bila demikian, yang D termasuk bangun segi banyak. Berikutnya soal nomor 2. Arsirlah bangun yang merupakan bangun segi banyak peraturan. Untuk mengetahui bangun segi banyak peraturan, tentunya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu bangun segi banyak peraturan. Bangun segi banyak peraturan adalah bangun segi banyak yang semua sisinya sama panjang. Jadi semua sisi itu harus sama panjang. Dan semua sudutnya harus sama besar. Dari contoh atau untuk nomor 2A, B, C, dan B, semua adalah bangun segi banyak, tetapi tidak semua bangun segi banyak peraturan. Yang A contohnya itu bukan segi banyak peraturan karena sudut atau sisinya tidak sama panjang. Yang B, sudutnya ada sudut siku-siku dan yang lain sudutnya adalah sudut lancip. Bila demikian bukan segi banyak peraturan. Yang C, semua sisi sama panjang, semua sudutnya sama besar. Kalau yang C tapi segi banyak peraturan. Yang D, tidak semua sudutnya sama besar dan juga tidak semua sisinya sama panjang. Bila demikian, yang D bukan bangun segi banyak peraturan. Jadi yang harus kita arsir adalah yang C. Soal berikut yaitu nomor 3. Ciri-ciri bangun segi banyak adalah dibatasi oleh ruas garis. Soal nomor 4. Ciri-ciri bangun segi banyak tidak beraturan adalah sisinya tidak sama panjang atau sudutnya tidak sama besar. Soal berikut nomor 5. Udin setiap pagi berlari mengelilingi taman kota berbentuk segi 5 peraturan. Jika panjang salah satu sisi taman kota adalah 100 meter, berapakah jarak yang ditempuh Udin untuk mengelilingi taman kota? Di sini kita contohkan gambar segi 5 peraturan, di mana setiap sisinya memiliki panjang sisi 100 meter. Karena ada 5 sisi,
maka kelilingnya adalah 5 kali 100 atau 100 kali 5. Sehingga Udin menempuh jarak untuk mengelilingi taman kota tersebut adalah 5 kali 100 sama dengan 500, yaitu 500 meter. Berikutnya soal nomor 6. Diketahui sisi sebuah persegi 14 cm. Berapakah keliling dan luas persegi tersebut? Untuk menjawab soal ini, kita pertama harus hafal dulu atau tahu rumus keliling dari sebuah persegi, yaitu 4 kali S atau 4 kali sisi persegi. 4 kali S atau S kali 4 itu sama saja. Dan juga tahu tentang rumus luas mencari dari sebuah persegi. Luas dari sebuah persegi yaitu sisi kali sisi atau S kali S. Kita hitung masing-masing. Yang pertama yaitu mencari keliling dari sebuah persegi yang mana panjang sisinya 14. Bila demikian, karena panjang salah satu sisinya 14, maka seluruh sisi dari sebuah persegi itu tentunya adalah 14. Sehingga keliling sama dengan 4 kali sisi atau 4 kali S, yaitu 4 kali 14. 4 dikali 14 sama dengan 56. Jadi keliling dari persegi tersebut adalah 56 cm. Berikutnya adalah luas dari persegi tersebut. Karena sisinya panjangnya adalah 14 cm, maka luasnya adalah sisi kali sisi, yaitu 14 kali 14. 14 dikali 14 sama dengan 196. Jadi luas daerah persegi tersebut adalah luasnya 196 cm persegi. Soal nomor 7. Sebuah persegi panjang mempunyai panjang 15 cm dan lebar 10 cm. Hitunglah keliling dan luas persegi panjang tersebut. Untuk mencari keliling dari sebuah persegi panjang, kita harus hafal atau tahu terlebih dahulu rumus dari sebuah keliling persegi panjang, yaitu 2 kali panjang ditambah lebar. Sehingga di sini karena panjangnya 15 dan lebarnya adalah 10 cm, maka kita akan memasukkan angka tersebut pada rumus yang ada, yaitu sama dengan 2 dikali buka kurung 15 ditambah 10 sama dengan 2 kali 25. 2 kali 25 yaitu 50. Jadi keliling dari sebuah persegi panjang yang mana panjangnya 15 dan lebarnya 10 cm, kelilingnya adalah 50 cm. Dan untuk selanjutnya yaitu mencari luas dari persegi panjang tersebut. Untuk mencari luas persegi panjang, kita tahu terlebih dahulu rumus dari mencari luas persegi panjang, yaitu luas sama dengan panjang dikali lebar. Karena di sini panjang 15 cm, lebarnya adalah 10 cm, maka tinggal kita masukkan angka-angka tersebut, yaitu 15 dikali 10. 15 kali 10 sama dengan 150. Jadi luas dari bangun persegi panjang tersebut yang mana panjangnya 15 cm dengan lebar 10 cm, luasnya adalah 150 cm persegi. Berikutnya soal nomor 8. Sisi penyiku segitiga siku-siku adalah 5 cm dan 12 cm. Berapakah keliling dan luas segitiga itu? Baiklah, kita hitung terlebih dahulu berapakah keliling dari segitiga tersebut. Untuk mencari keliling dari sebuah segitiga,
Caranya yaitu jumlahkan seluruh sisi dari segitiga tersebut. Di sini sisi yang sudah ada angkanya yaitu alas dari segitiga 5 cm dan tinggi dari segitiga 12 cm. Sedangkan sisi miringnya belum diketahui. Untuk itu kita harus mencari terlebih dahulu berapa sisi miringnya. Untuk mencari sisi miring dari sebuah segitiga siku-siku, caranya yaitu dengan menggunakan rumus Pythagoras. Perhatikan caranya di sini, yaitu akar dari 5 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2 sama dengan 25 ditambah 144. 25 ditambah 144 sama dengan 169. Akar dari 169 yaitu berapa? Berapa kali berapa yang hasilnya 169, yaitu 13. Sehingga di sini sekarang sudah kita temukan sisi miring dari segitiga tersebut, yaitu 13. Selanjutnya, setelah semua sisinya dari segitiga tersebut muncul, tinggal kita hitung jumlah seluruh sisinya, yaitu 5 ditambah 12 ditambah 13. 5 ditambah 12 sama dengan 17. Selanjutnya ditambah 13. 17 ditambah 13 sama dengan 30. Jadi keliling dari segitiga tersebut adalah 30 cm. Selanjutnya tinggal kita hitung berapa luas segitiga tersebut. Untuk mencari luas segitiga, rumusnya yaitu luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Kita perhatikan dari segitiga tersebut di mana alasnya adalah 5 cm, sedangkan tinggi segitiga tersebut adalah 12 cm. Sehingga tinggal kita masukkan angka-angka tersebut, sama dengan setengah dikali 5 dikali 12 sama dengan setengah dikali 5 kali 12 yaitu 60, sehingga setengah dikali 60. Setengah dikali 60 sama dengan berapa? Yaitu caranya 1 kali 60 dibagi 2 yaitu 30. Jadi luas segitiga tersebut adalah 30 cm persegi. Soal berikutnya nomor 9. Luas persegi sama dengan kelilingnya. Berapakah panjang sisi persegi? Untuk menyelesaikannya, perhatikan bahwasannya luas persegi sama dengan keliling persegi. Rumus luas persegi yaitu sisi kali sisi. Sedangkan keliling persegi adalah 4 kali sisi atau 4S. Sehingga di sini menjadi sisi atau S sama dengan 4 bagi S sama dengan 4. Sehingga panjang sisi persegi adalah 4. Berikutnya soal nomor 10. Keliling persegi panjang sama dengan keliling persegi. Jika sisi persegi 10 cm dan lebar persegi panjang 8 cm, hitunglah luas persegi dan persegi panjang. Kita selesaikan terlebih dahulu, yaitu menghitung luas perseginya, di mana luas persegi sudah diketahui panjang sisinya yaitu 10 cm. Bila demikian, rumus luas persegi yaitu sisi kali sisi, sehingga menjadi 10 kali 10. 10 kali 10 sama dengan 100. Jadi luas persegi sama dengan 100 cm persegi. Dan selanjutnya tinggal kita hitung berapa luas persegi panjangnya. Untuk mencari luas persegi panjang, tentunya rumusnya bagaimana, yaitu luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar, di mana panjangnya belum diketahui sedangkan lebarnya adalah 8. Untuk mengetahui
panjang dari persegi panjang tersebut, tentunya kita harus tahu kelilingnya terlebih dahulu. Karena apa? Karena dinyatakan di atas bahwasanya keliling persegi panjang sama dengan keliling persegi. Bila demikian, selanjutnya apa? Yaitu kita cari dulu keliling perseginya. Untuk mencari keliling persegi, rumusnya bagaimana itu? 4 kali S, di mana panjang sisi perseginya adalah 10 cm. Bila demikian, keliling persegi sama dengan 4 kali 10. 4 dikali 10 sama dengan 40. Sekarang sudah kita ketahui bahwasanya keliling dari persegi sama dengan 40 cm, di mana keliling persegi tersebut sama halnya dengan keliling persegi panjang. Selanjutnya, setelah kita ketahui bahwasanya keliling persegi panjangnya adalah 40 cm, kita mencari panjang dari persegi panjang. Caranya bagaimana? Panjang sama dengan keliling dibagi 2 dikurangi lebar, sama dengan 40 dibagi 2 dikurangi 8, sama dengan 20 dikurangi 8. 20 dikurangi 8 sama dengan 12. Sekarang panjang dari persegi panjangnya sudah kita ketahui, yaitu 12. Dan selanjutnya tinggal kita hitung, yaitu luas persegi panjangnya, yaitu panjang dikali lebar, sama dengan 12 dikali 8. 12 dikali 8 sama dengan 96. Jadi luas persegi panjang yang mana panjangnya 12 cm, lebarnya 8 cm, luasnya adalah 96 cm persegi. Berikutnya soal nomor 11. Diketahui keliling segitiga sama sisi 18 cm. Tentukan luas segitiga tersebut. Langkah pertama, kita harus mencari dulu panjang sisi masing-masing, yaitu gimana? Sisi sama dengan keliling dibagi 3, yaitu sama dengan 18 dibagi 3 sama dengan 6. Setelah kita ketahui bahwa panjang sisi dari segitiga sama sisi tersebut adalah 6, selanjutnya tinggal kita hitung mencari luasnya. Rumus luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Sedangkan di sini tingginya belum diketahui, sedangkan alasnya sudah diketahui, tentunya adalah 6. Untuk mencari tinggi segitiga tersebut, di sini kita menggunakan rumus Pythagoras. Tinggi atau T sama dengan akar 6 pangkat 2 dikurangi 3 pangkat 2 sama dengan akar 36 dikurangi 9 sama dengan akar 27. Akar 27 merupakan hasil dari berapa? Yaitu 9 kali 3. Dan demikian sama dengan akar 9 kali 3. Akar 9 kali 3 sama dengan 3 akar 3. Sehingga tinggi dari segitiga tersebut sama dengan 3 akar 3. Setelah kita ketahui bahwa tinggi segitiganya adalah 3 akar 3, tinggal selanjutnya kita masukkan pada rumus mencari luas segitiga, yaitu setengah dikali alas dikali tinggi sama dengan setengah dikali alasnya itu 6 dikali tinggi, yaitu 3 akar 3. Setengah dikali 6 sama dengan 6 dibagi 2, 3 kali 1 sama dengan 3. Sehingga menjadi 3 dikali 3 akar 3. 3 kali 3 akar 3 sama dengan 9 akar 3. Sehingga luas segitiga tersebut adalah 9 akar 3. Satuannya tentunya adalah cm persegi. Soal nomor 12. Pekarangan Pak Edo berbentuk persegi panjang dengan ukuran 24 meter kali 18 meter. Di sekeliling pekarangan akan dipasang tiang lampu dengan jarak antar tiang 3 meter. Banyak tiang lampu yang dapat dipasang adalah
Untuk menyelesaikan soal demikian, caranya itu bagaimana? Yaitu kita mencari kelilingnya terlebih dahulu. Selanjutnya setelah diketahui kelilingnya, baru kita bagi dengan jarak, yaitu dibagi 3. Untuk mencari keliling, rumusnya yaitu 2 kali panjang ditambah lebar sama dengan 2 dikali buka kurung 24 ditambah 18 sama dengan 2 kali 42, sehingga keliling sama dengan 84. Satuannya cm. Setelah keliling kita ketahui, selanjutnya diapakan? Yaitu tinggal keliling dibagi dengan jarak antar tiang, yaitu dibagi 3. Kalau demikian, selanjutnya 84 dibagi 3. 84 dibagi 3 sama dengan yaitu 28. Sehingga banyak tiang lampu yang dapat dipasang adalah ada 28 buah atau 28 tiang. Soal berikutnya nomor 13. Dari sebuah kertas karton yang berukuran 6 cm kali 7 cm akan dibuat persegi yang paling besar. Sisa kertas karton tersebut adalah berbentuk persegi panjang dengan ukuran berapa? Tentunya di sini caranya bagaimana? Yaitu kita lihat lebar terpanjang itu 6. Bila demikian, kita membuat persegi dengan ukuran panjang sisinya adalah 6. Sehingga sisanya tinggal 1 kali 6. Soal nomor 14. Pak Udin ingin membuat sebuah taman berbentuk persegi panjang di halaman depan rumahnya. Jika luas taman yang diinginkan adalah 36 meter persegi, maka kemungkinan ukuran panjang dan lebar taman yang dapat dibuat oleh Pak Udin agar menghasilkan luas yang diinginkan adalah ukuran panjang kali lebar yang bisa dibuat adalah 1. 36 meter kali 1 meter, 2. 18 meter kali 2 meter, 3. 12 meter kali 3 meter, 4. 9 meter kali 4 meter. Soal berikutnya nomor 15. Ayah Benny ingin memagari pekarangan di belakang rumahnya seperti terlihat pada gambar. Jika biaya pagar per meternya adalah Rp5.000, maka berapa biaya yang harus dikeluarkan Ayah Benny? Caranya bagaimana untuk menyelesaikan soal demikian? Yaitu dengan menghitung panjang dari pekarangan belakang rumah yang akan dipagar, yaitu 3 meter ditambah 7 meter ditambah 3 meter lagi. Hasilnya adalah 13 meter. Sekarang sudah kita ketahui bahwa panjang dari pekarangan yang akan dipagar adalah 13 meter. Selanjutnya perlu kita ketahui bahwa biaya per meternya adalah 5.000. Kalau demikian, maka 13 meter dikali 5.000. 13 dikali 5.000 sama dengan berapa? Yaitu 65.000. Sehingga biaya yang harus dikeluarkan oleh Ayah Benny adalah Rp65.000. Soal nomor 16. Seorang tukang ingin memasang keramik atau upin di sebuah gedung. Jika gedung itu berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 25 meter dan lebar 16 meter, dan keramik atau upin yang akan dipasang berukuran 40 cm kali 40 cm, maka berapakah banyak keramik yang akan dipasang oleh tukang tersebut? Untuk menyelesaikan soal demikian, caranya satuan panjangnya kita samakan terlebih dahulu, di mana panjangnya yaitu 25 meter jadikan ke bentuk cm, yaitu turunkan 2 tingkat, meter ke desimeter baru ke cm, menjadi 2500 cm. Lebarnya 16 meter, turun 2 tingkat menjadi 1600 cm. Setelah itu baru kita kalikan panjang kali lebar, yaitu 2500 dikali
1.600 sama dengan 4 juta cm persegi. Setelah ketahuan atau kita ketahui bahwa luas seluruhnya adalah 4 juta cm persegi, keramiknya berapa senti luasnya? Keramiknya tentunya adalah 40 kali 40 sama dengan 1.600. Dan selanjutnya 4 juta cm persegi dibagi 1.600 sama dengan 2.500, sehingga keramik yang dibutuhkan seluruhnya untuk memasang gedung atau lantai dengan panjang 25 meter, lebarnya adalah 16 meter adalah 2.500 buah keramik. Soal berikut, sejumlah peserta kemah pramuka membentuk barisan berbentuk segitiga. Panjang segitiga yang terbentuk 10 meter, 8 meter, dan 8 meter. Jika tiap meter terdiri dari 2 orang, maka banyak anggota pramuka yang berbaris adalah berapa? Caranya untuk menyelesaikan soal demikian, kita hitung dulu keliling dari segitiganya, dan selanjutnya tinggal dikali 2. Keliling segitiganya tentunya 10 ditambah 8 ditambah 8 dikali 2. 10 ditambah 8 tambah 8 sama dengan 26 dikali 2. 26 dikali 2 sama dengan 52. Bila demikian, jumlah orang atau anggota pramuka yaitu 52 orang. Soal berikutnya nomor 18. Luas yang diarsir pada gambar berikut adalah, perhatikan pada bangun datar berikut di mana di sini terbentuk atau beberapa bangun datar, yaitu ada segitiga, ada lagi adalah persegi besar, dan satu lagi adalah persegi kecil. Untuk menghitung daerah yang diarsir atau daerah segitiga ini, caranya itu bagaimana? Perhatikan di sini, kita munculkan angkanya terlebih dahulu. Di sini ada 20, ini 20, sedangkan di sini itu berapa? Ketika di sini 20 menunjukkan ke sini 20, sedangkan seluruhnya adalah 30. Bila demikian, daerah sini adalah 10. Karena ini adalah bangun datar bangunan persegi yang mana memiliki sisi yang sama, maka daerah sini ketika berseberangan atau ini di sini pun 10. Setelah tahu bahwa di sini adalah 10 dan 10, selanjutnya kita akan mencari berapa sih luas dari daerah yang diarsir. Yang diarsir ini merupakan bentuk segitiga, yang mana ketika di sini ada 10 sedangkan seluruhnya adalah 30, maka sebagai alas ini, alas segitiga ini adalah 30 dikurangi 10, berarti tinggal 20. Ini garis ini. Sekarang sudah kita ketahui bahwa alasnya adalah 20. Selanjutnya tinggal kita masukkan kepada rumus mencari luas segitiga. Rumusnya itu luas segitiga sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi sama dengan 1/2 atau setengah dikali alas, berarti alasnya yang ini yaitu 20 dikali tinggi dari segitiga, berarti daerah ini tingginya atau tinggi sini lurusnya yaitu 30 sama dengan 20 dibagi 2, 10 kali 1 sama dengan 10 dikali 30. 10 kali 30 sama dengan 300. Bila demikian, luas daerah yang diarsir tersebut yang berbentuk segitiga luasnya adalah 300 cm persegi. Berikutnya soal nomor 19. Pak Edo mempunyai kebun berbentuk gambar di bawah ini. Jika taman tersebut ingin ditanami rumput dan biaya rumput per meter persegi adalah Rp250.000, maka biaya yang harus dikeluarkan Pak Edo adalah berapa rupiah? Untuk menyelesaikan soal demikian, caranya kita hitung dulu luas dari taman tersebut. Selanjutnya tinggal dikali biaya per meter, yaitu dikali 250.000. Berapa luasnya? Karena berbentuk segitiga, maka kita masukkan rumus segitiga, yaitu setengah dikali alas dikali tinggi.
kita masukkan angka-angkanya ke dalam rumus tersebut, yaitu setengah dikali alasnya yaitu 11 meter dikali tinggi yaitu 12 sama dengan setengah dikali, kita kalikan setengah kalikan 12 dulu biar mudah, yaitu 1 kali 12 dibagi 2 sama dengan 6, sehingga sekarang menjadi 6 dikali 11. 6 dikali 11 sama dengan 66. Setelah kita ketahui bahwa luas taman tersebut adalah 66 meter persegi, selanjutnya tinggal 66 dikali biaya per meter, yaitu dikali 250.000. 66 dikali 250.000 sama dengan 16.500.000. Bila demikian, biaya yang harus dikeluarkan oleh Pak Kebo adalah 16.500.000 rupiah. Soal nomor 20. Pak Beni mempunyai tanah berbentuk persegi panjang. Sebagian tanah tersebut terkena proyek pelebaran jalan. Sebagian lagi digunakan untuk membuat rumah. Daerah tanah Pak Beni yang tersisa ditunjukkan seperti daerah yang diarsir pada gambar berikut. Luas tanah Pak Beni yang belum digunakan adalah berapa meter persegi? Tapi di sini ada sebuah tanah yang mana tanah yang diarsir ini berapa luasnya setelah dikurangi daerah yang berlubang atau daerah segitiga dengan persegi panjang ini. Cara untuk menyelesaikannya bagaimana? Perhatikan caranya, kita di sini membuat gambaran yaitu kurang lebih seperti ini, di mana ada bentuk persegi panjang, di mana 24 kesininya ditambah 8, yaitu 24 ditambah 8 menjadi berapa, yaitu 32, sehingga panjang aslinya tanah Pak Beni adalah 32, sedangkan lebarnya adalah ada 16, sini ditambah 2, berarti lebarnya adalah 18 meter. Tanah tersebut ketika masih utuh atau belum dikurangi adalah panjang 32, lebar 18, selanjutnya dikurangi karena ada pelebaran dan untuk pembuatan rumah. Dikurangi berapa? Yaitu dikurangi segitiga ini, dikurangi kurang lebih seperti ini. Di sini 2, tinggi atau panjang atau ininya tinggi dari segitiganya adalah yaitu 24 dengan 8, sehingga ke sini 24 ditambah 8 yaitu 32, dikurangi daerah ini, di mana di sini ada 8, ini tingginya adalah 14. Kita hitung masing-masing daerah tersebut. Ini merupakan persegi panjang. Rumus mencari luas persegi panjang bagaimana? Yaitu luas sama dengan panjang kali lebar, sama dengan panjangnya 32 dikali lebar 18. 32 dikali 18 sama dengan 576. Ini merupakan tanah asli Pak Beni sebelum ada pengurangan. Tanah tersebut dikurangi ini karena ada pelebaran jalan yang mana bentuknya adalah segitiga. Kalau demikian kita cari luasnya dengan memasukkan kepada rumus segitiga, yaitu gimana luasnya? Sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi, sama dengan 1/2. Alasnya berarti ini 2 dikali tinggi 32. Saatnya kita hitung 2 bagi 2, 1 kali 1 sama dengan 1 kali 32 sama dengan 32. Selanjutnya dikurangi lagi oleh dengan apa? Persegi panjang ini. Rumusnya bagaimana? Yaitu luas sama dengan panjang dikali lebar, sama dengan panjangnya kita gunakan 8-nya saja atau lebar ini 8 dikali 14 sama dengan 100 berapa? 112. Setelah demikian masing-masing luas daerah tersebut kita ketahui, tinggal kita apakan? Kita hitung, itu persegi panjang dikurangi segitiga dikurangi persegi yang kecil, sama dengan 576 dikurangi 32 dikurangi 112. 576 dikurangi 32 tinggal
544 dikurangi 112. 544 dikurangi 112 sama dengan berapa, yaitu 432. Dan demikian sisa tanah atau daerah yang diarsir adalah 432 meter persegi. Sama dengan di sini 432 meter persegi. Itulah penjelasan untuk soal nomor 20. Demikianlah penyelesaian latihan-latihan soal yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.